Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Putri. Selamat datang buat teman-teman yang masih stay di channel ini, dan terima kasih buat yang udah mampir ke channel ini dan selalu nungguin videonya sampai akhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngebahas topik yang amat sangat sensitif, dan mungkin dari pembahasan ini aku bakal banyak dapat komentar negatif ataupun bully dan semacamnya gitu. Tapi aku udah berpikir lumayan matang untuk nge-publish video ini. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas gimana atau bagaimana ceritanya aku pernah nunda kehamilan aku. Jadi aku itu nikah di 2017 di bulan Juni kalau nggak salah, aku juga lupa sih ya, karena aku juga nggak pernah ngerayakan hari-hari seperti gitulah. Jadi waktu itu awal aku nikah itu aku sempet pakai KB selama 2 bulan. Itu aku pakai KB yang 1 bulan gitu loh. Tapi setelah aku pakai 2 bulan itu bikin kulit aku tuh jadi yang kering, dan juga intinya tuh bikin kulit aku kering dan mood tuh jadi nggak enak gitu pas aku selama pakai KB. Nggak tahu itu emang kebawa perasaan atau emang hormon, emang pure dari hormon. Tapi itu aku setelah 2 bulan itu aku lepas KB, dan sampai saat itu, sampai aku program punya anak di 1,5 tahun kemudian, aku tuh gak pakai KB gitu. Nah, jadi awal mula cerita ini gimana cerita aku dan suami aku bisa sampai memutuskan untuk menunda anak. Jadi disclaimer dulu kalau aku dan suami aku itu udah pacaran 7 tahun. Di 1 tahun itu kita satu sekolah, dan di 6 tahun itu kita LDRan. Jadi bener-bener LDRan, ketemu cuma 1 bulan sekali. Itu pun kalaupun keluar itu biasanya cuman keluar ke deket-deket aja gitu. Pokoknya nggak makan biaya banyak, karena waktu itu kita juga masih belum sama-sama punya penghasilan dan belum sama-sama kerja. Kalaupun di rumah biasanya tuh apa sih ya, durasi ketemunya tuh nggak lama gitu, paling lama cuman setengah jam atau sejam. Itu pun kita tuh lebih banyak ngobrolinnya tuh ngobrolin yang santai-santai gitu, bukan ngobrolin yang serius-serius gitu. Jadi intinya tuh dibuat have fun aja. Itu pun nggak mesti setiap bulan ketemu, bisa sampai 2 bulan ketemu. Pokoknya tuh yang bener-bener LDR, dan kita bener-bener ngandelin yang namanya komunikasi lewat. Waktu itu masih zamannya BBM, jadi kita komunikasinya lewat BBM waktu itu. Nah, jadi sebenarnya kita berdua itu punya planning untuk nikah di usia kita mungkin yang ke-27 atau ke-28. Tapi alhamdulillah kita ada rezeki dan juga ada jalannya, jadi kita bisa nikah di waktu kita usia 23 tahun. Nah, waktu itu sebenarnya kita agak itu ya sih ya, sebenarnya kalau dibilang siap nggak siap ya, namanya orang nikah kalau misalkan, tapi mungkin ada beberapa orang yang emang punya keinginan untuk nikah muda. Tapi kalau untuk aku pribadi, di waktu itu aku ditawarin untuk nikah di usia 23 itu sebenarnya seneng banget dan siap, tapi nggak yang 100% siap gitu loh. Tapi alhamdulillah karena keluarga mendukung dan juga emang udah jalannya dan emang udah rezekinya di tahun itu aku nikah, kita nikah. Jadi ya udah, kita jalan aja, kita jalanin dulu. Nah, setelah itu, setelah kita nikah, barulah kita tuh mikir ini gimana ya, gimana gitu. Nah, akhirnya ya udah kita putuskan untuk menunda dulu untuk punya anak. Jadi kenapa? Yaitu karena kita LDR-nya lama, jadi kita pingin jalan-jalan dulu, pingin nabung dulu, karena kan biaya akikah mahal, biaya persalinan mahal, dan kalau kita nanti aku hamil setiap bulannya harus nyediain uang untuk vitamin, biaya dokter dan lain-lainnya. Jadi itu juga keputusan. Dan juga waktu itu awal nikah kita tuh belum punya rumah, dan aku sempat nazar gitu kalau misalkan kita bisa DP rumah di kemudian hari, maksudnya tuh setelah DP rumah aku baru bakal bernazar kalau aku tuh siap nggak siap aku mau hamil ini atau kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita nikah, alhamdulillah Allah kasih rezeki kita bisa DP rumah. Jadi disitulah aku mulai ragu lagi gitu, apa ya bener ya aku bakal hamil, bakal jadi ibu gitu. Tapi setelah dibicarain juga sama suami, biasanya kalau namanya nazar tuh kan wajib gitu ya dipenuhin. Jadi aku masih mikir lagi ini setengah tahun, karena aku juga masih punya terikat kontrak, bukan kontrak sih ya, maksudnya tuh ada banyak review dari skincare yang harus aku pakai. Dan kalau misalnya aku hamil, aku tuh nggak bisa pakai skincare itu lagi. Jadi aku selesain itu dulu. Dan juga sejujurnya aku tuh takut banget untuk gemuk, jadi itu juga salah satu problem aku. Jadi setelah 1 tahun itu aku bisa DP rumah ya, jadi kan itu aku mulai pikir aku
kapan nih aku ngejalanin si nazar aku gitu. Jadi aku sempat bilang ke suami, aku takut gendut, dan intinya tuh pokoknya tuh segala hal yang lebay banget gitulah. Pokoknya tuh aku ngerasain waktu itu aku lebay banget, aku takut gemuk, aku takut jelek, takut jerawatan, dan juga dan lain-lainnya gitu. Dan sejujurnya suami aku tuh nggak yang tipe ribet gitu, karena emang kan target kita nikah masih di usia 27-28, dan kita juga punya target untuk punya anak tuh mungkin intinya tuh masih santai gitulah ya. Nah tapi bukan berarti kita berdua tuh yang nggak pengen punya anak, dan juga berarti kita berdua tuh nggak syukur, karena alhamdulillah kita berdua sama-sama sehat dan kita bisa, intinya tuh nggak seharusnya juga kita tuh nunda-nunda untuk punya momongan gitu. Jadi aku mikirnya kalau kita udah punya rumah pertama itu bakal lebih enak gitu ya. Jadi untuk kedepannya ada tempat untuk anak, untuk aku, untuk suami aku. Jadi kita nggak terus-terusan ikut tinggal di rumah orang tua. Walaupun intinya sampai sekarang walaupun rumahnya udah jadi, aku pasti tetap lebih sering ada di rumah mama aku, karena kita LDRan, suami aku kerjanya di luar kota, dan kita ketemunya cuma seminggu atau seminggu 2 kali doang. Dan juga kita tuh butuh waktu gitu untuk nabung, untuk biaya akikahnya nanti, biaya persalinan, biaya pampersnya dia setiap bulan, dan lain-lain. Setidaknya kita tuh nabung, kita punya pegangan dulu sampai kita tuh nanti bisa, maksudnya tuh bisa menjalani hidup sehari-hari tuh jangan sampai kita tuh pinjam ke sana sini, seperti itulah. Dan mohon maaf kalau misalkan aku nggak fokus ke kamera dari tadi, karena aku saking asiknya ngobrol sendiri, mohon maaf banget ya. Dan seperti itulah sebenarnya pemikiran-pemikiran, emang itu adalah pemikiran-pemikiran yang amat sangat egois banget. Dan setelah itu Hamin sebulan kita program, sebenarnya kita bukan program yang ke dokter dan bukan yang gimana-gimana, cuman lebih ke istirahat waktu suami, karena suami aku tuh kerjanya nonstop gitu. Jadi Hamin sebulan, ya ampun suara dangdut tetangga gue. Jadi yang seperti itu, jadi mengutamakan untuk istirahat yang cukup untuk suami aku, dan juga aku Hamin sebulan mau program tuh udah yang bener-bener lepas dari berbagai macam skincare. Jadi cuman pakai yang face wash doang, itu pun face wash yang netral gitu, bukan untuk yang mencerahkan dan juga untuk yang jerawat, ataupun bukan yang untuk anti aging gitu, jadi yang biasa-biasa aja. Dan setelah itu alhamdulillah kita berusaha ikhtiar untuk memilih kalender, dimana kalau kita tuh waktu itu emang planningnya pingin punya anak untuk anak yang pertama. Jadi kita nunggu waktu-waktu yang pas juga, supaya insya Allah kalau kita bikinnya di hari itu, di waktu itu, dan di masa subur waktu itu bisa dapetnya cowok gitu. Dan alhamdulillah setelah lahir beneran cowok, itu adalah suatu bonus dan juga hadiah dari Allah. Allah emang maha baik, padahal kita udah sotoy dan juga sok lebay gitu untuk nunda-nunda, tapi Allah bener-bener ngabulin kita untuk kita punya anak pertama cowok. Dan kalau misalkan ditanya kita nyesel atau enggak kita udah pernah nunda anak, sejujurnya nyesel. Pertama nyesel karena apa sih ya, mikirnya tuh kalau misalkan dulu pas kita baru nikah udah langsung punya anak, pasti sekarang anak kita udah gede, udah bisa diajak jalan-jalan gitu, dan juga udah bisa diajak pindahan ke rumah gitu. Jadi tuh mikirnya lebih ke sana. Tapi kalau misalkan untuk nyesel banget gitu, alhamdulillah enggak, karena emang kita 7 tahun pacaran, lebih banyak LDR-nya. Di 1,5 tahun kita bareng berdua gitu, kita jadi bisa lebih kenal satu sama lain. Udah bener-bener kehidupan pacaran selama 7 tahun itu gak ada apa-apanya dibanding di masa kita pengenalan di 1,5 tahun itu. Karena walaupun kita udah pacaran 7 tahun, banyak banget hal yang aku dan suami aku tuh bikin kaget. Wah ternyata gini ya, ternyata gini gitu. Jadi mau kalian pacaran berapa tahun lamanya itu nggak menjamin kalian tuh bener-bener tahu sifat dasar asli dari pasangan kita. Jadi itulah sedikit cerita mengenai pengalaman aku tentang kenapa keputusan aku dan suami aku tuh menunda punya anak. Di video kali ini aku sama sekali tidak menggurui dan juga tidak mengajak ataupun tidak menganjurkan juga teman-teman di luar sana yang ingin menunda anak membenarkan menunda anak, karena itu kembali ke pribadi masing-masing juga. Dan aku mikir kalau aku nanti punya anak, aku nggak mau pakai neni. Jadi aku berpikir kalau aku mau ngurus anak aku sendiri, dan aku harus nyiapin mental juga untuk resign kerja. Dan bener aja di masa-masa aku mau resign kerja itu bener-bener yang drama banget gitu, sampai nangis-nangis gitu, karena aku mikir aku nggak siap jadi pengangguran. Tapi kalau misalkan aku nggak resign kerja sedini mungkin, takutnya nanti aku malah nunda-nunda dan nggak siap, dan anak aku khawatir terbengkalai kayak gitu. Nah tapi keputusan segala itu harus dipikirkan berdua, jadi nggak bisa kita salah satu itu ada yang mau atau enggak. Jadi itu bener-bener harus yang klop
keputusan berdua. Dan mohon maaf kalau misalkan video ini bakal nyinggung banyak orang, dan aku memang ngerasa banget kalau alasan-alasan aku yang aku sebutin yang tadi itu emang ada beberapa yang realistis, dan ada juga yang aku pribadi ngerasa aku tuh lebay banget gitu sebagai perempuan. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.